Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas satu tema: tiada waktu berhenti untuk berzikir, yang diangkat dari salah satu artikel yang saya tulis. Mudah-mudahan dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan zikir kepada Allah SWT, maka Allah juga mengingat kita. Karena kalau kita ini mengingat Allah dengan berzikir, maka Allah pun akan mengingat kita. Dan kita bermohon mudah-mudahan arti Allah mengingat kita yaitu Allah melindungi kita dan juga Allah menolong kita, terutama di masa yang sekarang ini dalam keadaan situasi kurang menguntungkan bagi umat Islam, lockdown atau isolasi, sehingga banyak hal yang berubah dari peta kehidupan umat Islam. Kalau setahun yang lampau itu begitu masuk bulan suci Ramadan, umat Islam luar biasa, persatuannya tampak sekali. Persiapan misalnya untuk sholat taraweh, ya, ini di mana-mana sudah terasa, ya. Bahkan orang jualan takjil gitu, ya, itu juga kan tanda Ramadan, ya. Tanda masuknya bulan suci Ramadan. Lepas mereka ini berjualan, kita membeli, lepas dari dunia perniagaan, tapi yang dipersiapkan oleh mereka adalah suatu hal yang terkait dengan keberadaan umat Islam yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Beberapa hari yang akan datang kita akan masuk Ramadan. Tapi peta di mana saja ini, ya, di seluruh dunia ini, bukan sekedar di Indonesia ini, petanya berubah. Ya, kalau kemarin-kemarin umat Islam mempersiapkan diri di masjid-masjid, di musola-musola, atau juga tempat-tempat perkumpulan yang lainnya, maka sekarang berkurang karena ada virus corona yang tidak bisa diajak untuk kompromi ini, ya. Ini COVID istilahnya 19, ya. COVID-19 ini kan satu penyakit atau virus yang dia menyerang siapa saja. Menyerang siapa saja, di mana saja. Kalau ini COVID-19 ini mau hinggap, ya sudah hinggap. Mau di pasar, mau di tempat rekreasi, ya, mau di bar-bar, atau mungkin ada konser yang diharamkan oleh Allah seperti konser dangdut yang erotis misalnya, ya, dan lain sebagainya. Tempat-tempat kemaksiatan yang di situ ada perkumpulan orang, ini rawan terserang virus corona. Demikian juga dalam dunia keislaman, tempat-tempat seperti majelis taklim yang besar, atau masjid, atau musola yang terbuka untuk umum. Ini kalau memang corona ini tidak kompromi, ya akan menyerang juga. Bahkan juga di tempat-tempat peribadatan orang-orang di luar Islam, itu sudah banyak yang mereka tetap membuat perkumpulan-perkumpulan sebagaimana kebiasaan mereka. Maka yang diserang pun ada sudah beberapa orang dari tokoh-tokoh non-muslim, ya. Ini sudah ada yang meninggal dunia terkena corona ini. Jadi ini namanya bala. Al-bala'u ya'ummu. Al-bala'u ya'ummu. Musibah itu akan menyeluruh. Jadi tidak bisa dipilah-pilah. Ya, tidak bisa dipilah-pilah. Tapi untuk menghindari dari segala macam bala-bala atau musibah-musibah itu, salah satu caranya kita bermohon kepada Allah SWT, mohon perlindungan. Bagaimanapun juga corona atau COVID-19
19 ya. Wah, lisan saya nggak biasa bahasa Inggris ini ya. Saya biasa bahasa Arab soalnya. 19 ya. COVID-19 ini ciptaan Allah. Itu makhluk ciptaan Allah. Maka kita hanya bisa memohon kepada Allah perlindungan dari serangan makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah dengan harapan mudah-mudahan COVID-19 ini tidak menyerang kita, tidak menyerang keluarga kita, dan juga jamaah kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan segera pergi dari Indonesia. Ya dah? Mudah-mudahan kita kembali lagi sehingga kita melaksanakan ibadah puasa ini benar-benar di Ramadan yang akan datang berapa hari lagi ini. Ya, insyaallah kalau tidak salah hari Jumat yang akan datang ini kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, termasuk dari sekian banyak cara untuk berlindung dari gangguan atau dari serangan COVID-19 ini dengan cara berdoa kepada Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya tatkala kita berada di situasi lockdown atau isolasi di rumah-rumah, jangan sampai lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ikhtiar. Ya, kita berada di rumah atau di pesantren tidak keluar-keluar namanya ikhtiar. Tapi ikhtiarnya secara fisik. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah zikir, mohon ampun, mohon perlindungan. Ini adalah ikhtiar secara rohani. Ya, yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan dengan ikhtiar baik fisik maupun rohani, maka Allah berkenan untuk melindungi kita semua. Allahumma amin. Itu saya persilakan Ustaz Burhanuddin untuk membacakan. Ini habis sakit Ustaz ya. Agak lama juga ini ya baru bisa hadir ya. Tapi tidak apa-apa lah, alhamdulillah sudah sembuh. Kemarin ada sedikit gangguan ya. Tapi bukan kena COVID kan, bukan ya? Tidak ya, alhamdulillah ya. Kita aman. Namanya sakit tidak harus COVID kan gitu ya. Tidak harus corona, ada sakit macam-macam, sakit perut atau sakit pusing atau demam. Ya biasalah, namanya manusia. Tapi itu semua kita harap bahwasanya semua apa yang dicobakan kepada kita oleh Allah SWT adalah apa? Kalau sakit kemarin ghufranud dzunub ya dah, wa raf'ud darajat. Apa ghufranud dzunub? Termasuk pengampunan dosa, dan raf'ud darajat yaitu meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada waktu berhenti untuk berzikir. Karya Kiai Haji Lutfi Basri. Jika ada orang bertanya, kapan sejatinya waktu yang diperintahkan untuk berzikir kepada Allah itu? Maka jawaban yang benar adalah selama 24 jam dalam sehari adalah waktu yang tepat untuk melantunkan zikir kepada Allah. Kecuali di saat buang hajat di toilet, atau sedang berhubungan suami istri, dan saat khotib Jumat sedang berkhutbah, serta ketika sedang bermaksiat semacam mabuk dan sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu tidak dianjurkan bagi orang yang beriman itu melantunkan zikir kepada Allah secara lisan. Ya, ini kita mengatakan zikir itu ada beberapa ya, ada beberapa bagian. Paling tidak ada 3. Pertama, az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan. Apa zikir dengan lisan itu? Ya, mengucapkan subhanallah gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang hatinya tidak hadir, tapi dia terjatuh, astagfirullah. Padahal hatinya tidak hadir, atau innalillah, itu memang zikir. Ya enggak? Ada kan orang itu jatuh tidak sengaja, bahkan tidak berpikir pada Allah, innalillah, apa refleksi. Tapi karena yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, tetap dikatakan zikir bil lisan. Ya, itu termasuk zikir dengan lisan. Dapat pahala enggak? Pasti dapat pahala. Sangat berbeda kalau ada orang jatuh tapi dunia binatang ini yang keluar ya. Maaf ini ya, misalnya ada orang jatuh, ini jatuh sendirian, bukan jatuh didorong orang, jatuh maaf anjing lu, padahal nggak ada lawannya ini ya. Itu batu yang dimarah-marahin dengan kalimat naudzubillah min dzalik, jelas itu nggak baik dan jelas tidak mendapatkan pahala, dosa yang didapat. Tapi kalau kita ini tersandung batu, innalillah, spontanitas, tetap itu namanya zikir bil
lisan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi zikir bil lisan. Kedua, adzikru bil qalb. Apa? Zikir dengan hati saja. Ya apa zikir dengan hati? Ya hatinya zikir, dia diam. Misalnya diam gini tapi di dalam hatinya itu membaca misalnya kalau diterangkan ini astagfirullah, astagfirullah, tapi dia diam. Nah, ini juga zikir, ya enggak? Dapat pahala enggak? Dapat tetap. Apa lawannya? Ada orang diam dia, tapi hatinya maki-maki. Yang memaki-maki ya dengan bahasa apa tadi, binatang atau yang lebih jorok lagi ya. Ada kan kadang-kadang orang maaf sampai kotoran manusia pun disebut. Ada pejabat menyebut kotoran manusia di televisi, kan pernah ada itu ya. Ini gimana? Ya jelas ini dosa ya. Untung orangnya kafir ya. Tapi kalau orang Islam ya dosa kan gitu kan. Walaupun disebut dalam hati, misalnya diem tapi hatinya itu memaki-maki. Misalnya dikatakan begitu ya, maki-maki dalam hatinya, tetap dosa. Ya kan? Sebaliknya kalau hatinya ini dia diam dan dia berzikir kepada Allah. Ya, misalnya dia ada orang jatuh, dia mengatakan subhanallah, innalillah, astaghfirullah. Tapi dalam hati tetap dapat pahala. Lainnya adzikru bil qalb. Dan ada zikir itu bil qalbi wal lisan. Hatinya hadir, lisannya mengucapkan. Ya dah, misalnya mengatakan subhanallah tatkala melihat keindahan ya, keindahan alam. Hatinya hadir, masya Allah, gitu ya. Ini keindahan alam luar biasa, subhanallah. Dia mengatakan subhanallah atau masya Allah. Hatinya hadir karena dia menikmati. Misalnya kalau ada apa ini, yang merah, kuning, hijau di langit, apa pelangi ya, dia pelangi lah, bagus, subhanallah. Hatinya hadir, lisannya mengucapkan subhanallah. Ini adalah zikir yang paling baik. Masuk juga membaca Al-Quran, kan gitu kan, macam-macam zikir itu ya. Baik, kapan waktunya zikir? Tidak ada waktunya, 24 jam itu waktu zikir ya. Kecuali ada beberapa tempat yang memang tidak boleh. Tidak bolehnya ada yang haram, ada yang makruh ya. Tapi kurang bagus untuk berzikir. Pertama tadi, apa tadi? Tatkala orang sedang buang hajat di toilet. Masuk toilet itu ada doanya, tapi tatkala buang hajat ya dah, maka lisannya tidak boleh berzikir. Tahu buang hajat ya? BAB misalnya ya, atau mungkin lebih mudah orang tatkala pas kencing atau berak lah, saat proses itu jangan mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, jangan ya. Itu tidak bagus ya. Nah, yang kedua tatkala berhubungan suami istri ya. Menjelang hubungan suami istri berdoa, tapi tatkala hubungan suami istri ini gak usah zikir ya. Ini karena waktunya tidak baik gitu. Kemudian tatkala khotib sedang berkhutbah, maksudnya sholat Jumat itu loh. Tatkala khotib ini naik mimbar ada doanya, kan gitu. Tatkala khotib ini duduk di antara dua khutbah, kita disunahkan untuk berzikir. Tapi tatkala khotib ini berkhutbah, maka kita diharuskan mendengarkan, bukan zikir. Misalnya khotibnya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'asyiral muslimin. Sedangkan kita jadi makmum komat kami jadi subhanallah, 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 subhanallah. Ini tidak benar. Makmum yang tidak benar namanya. Walaupun zikir subhanallah. Karena apa? Kewajiban makmum tatkala khotib membaca khutbahnya yaitu mendengarkan, istima', mendengarkan. Ya. Tapi kalau saya dengar kok, tapi saya zikir subhanallah, subhanallah. Itu namanya sami'ah, bukan istima'. Mendengar, bukan mendengarkan. Ini dilarang. Jadi beda mendengar dengan mendengarkan itu beda. Mendengar itu misalnya kita sekarang ada di jalan sana itu ada suara apa ya, mobil atau apa, itu kita mendengar. Tapi kalau kalian mengaji namanya mendengarkan, istima'. Nah, orang waktunya khutbah Jumat, maka makmum harus istima', bukan sami'ah. Istima' itu benar-benar mendengarkan. Ya. Nah, tatkala mendengarkan itu tidak boleh kita zikir subhanallah, subhanallah. Pakai main tasbih tidak boleh. Ya, itu larangan, jelas. Kemudian tatkala bermaksiat, ya. Orang Islam, saya tidak mengatakan ini bicara orang non-muslim. Karena orang itu ada saja yang maksiat. Misalnya minum, misalnya. Orang tidak boleh, bahkan muqaddimah minum itu misalnya buka apa botol birnya itu ya,
dia Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh, haram itu ya. Kemudian dia minumkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haram dosa dia. Sama dengan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak boleh, ya tidak. Begitu. Andai kata ini orang muslim ya. Andai kata dia terpaksa maksiat misalnya, ya dia tidak usah berzikir. Nanti setelah maksiat, misalnya sudah mabuk selesai sadar, maka dia dianjurkan untuk beristighfar setelah selesai. Ya. Jadi astagfirullahaladzim, aku tadi kok mabuk ya. Astagfirullahaladzim. Ya, begitu. Atau juga orang adu ayam judi misalnya. Ya, adu ayam judi. Ya tidak boleh bertakbir misalnya. Wah, ayamku menang. Oh, takbir, Allah akbar. Dosa ya. Ya, karena juga maksiat ini. Maksiat judi adu ayam tapi dia bertakbir, dosa. Mulai datangnya Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang. Allahu akbar. Naudzubillah. Ini namanya sama dengan melecehkan Islam. Jelas? Ini dosanya lebih besar daripada maksiat biasa. Jelas? Nah, kenapa? Dia melecehkan simbol-simbol Islam. Ini penghinaan terhadap Islam. Tidak boleh. Andai kata ada orang, namanya orang, saya bicara muslim loh ya. Ada orang hobinya adu ayam. Ya adu ayam saja. Setelah selesai, entah kalah entah menang gitu. Kalau dia sadar baru dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Bukan di saat adu ayam gitu caranya. Jelas ya? Ya, lanjutkan. Jadi kapan saja seseorang itu ingin berzikir, maka saat itu pula dianjurkan untuk melaksanakan keinginannya itu, tanpa harus dibatasi oleh waktu dan tempat. Tentu saja ada zikir-zikir yang khusus disunnahkan untuk dilantunkan pada waktu-waktu tertentu. Seperti sunnahnya bertakbir pada hari raya, namun dimakruhkan untuk dibaca pada selain hari raya. Ya, jadi kembali lagi, tadi sudah ada waktu-waktu yang dilarang untuk berzikir, sudah selesai ya pembahasannya. Maka selain dari waktu-waktu yang dilarang tadi itu, semua waktu ini boleh untuk berzikir. Ya dah, kapan saja. Kadang-kadang kita ini malam hari misalnya bangun malam. Beberapa hari yang lalu saya terangkan ya. Kita bangun malam gitu ya. Kan disunahkan untuk sholat malam. Tapi kadang-kadang namanya juga orang, manusia. Kan ada malesnya juga. Males deh gitu ya. Dingin lagi apalagi musim dingin. Mungkin kalau musim panas gerah itu orang lebih senang. Ini asik juga ini wudhu kan. Untuk mendinginkan badan. Tapi kalau musim dingin ya ada. Orang cenderung apa? Aduh males lah. Yang enak ini habis ke kamar kecil, misalnya buang hajat, air kecil atau kencing lah gitu, umumnya ya langsung kembali ke mana? Ke kasurnya cari selimut. Nah, biasanya apa? Cari selimut. Ini paling nikmat kan nih. Tapi jangan langsung tidur. Jangan. Sambil menunggu tidur, sambil istighfar lah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Kalaupun lisannya ini berat, paling tidak dalam hati. Begitu. Apa saja dibaca, yang penting zikir. Walaupun sampai mengatakan Allah, Allah, Allah. Ya. Allah, Allah, Allah misalnya. Itu sudah zikir kepada Allah SWT. Jelas ya? Ya daripada nyebut dunia binatang semua masuk. Ya lain. Ya ini orang-orang yang ucapannya jorok-jorok ya. Beda dengan orang yang mengerti agama kan begitu kan ya. Baik, itu yang perlu kita lantunkan. Kemudian ada zikir-zikir itu yang memang tidak dianjurkan kecuali pada waktu tertentu. Contoh misalnya azan. Azan itu kan isinya zikir semua. Ya. Kalau kita misalnya ini, apalagi pakai mic gitu ya. Waktu duha, kita ke masjid. Wah, saya kemarin zikir, tapi pilih zikir azan. Langsung kita hidupkan mic-nya, kita azan. Jam berapa? Jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Geger sekampung ini ya. Ini orang gimana ini? Sadar atau tidak sadar nih? Karena apa? Karena waktunya azan ada waktu-waktu tertentu. Demikian juga takbiran yang lengkap. Takbiran malam Idul Fitri dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ya. Itu sunnahnya dibaca malam Idul Fitri atau Idul Adha ya, atau ayam tasyrik, ada kan itu. Tapi kalau sekarang ini misalnya besok menjelang
Ramadan kita. Menjelang Ramadan langsung ada yang takbiran misalnya dengan suara keras di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bisa didatangi Pak RT itu ya. Ini orang perlu dimasukkan di RSJP ini ya, rumah sakit jiwa. Ini benernya orang ini kan gitu ya. Nah, kenapa? Salah menempatkan waktu zikir. Jelas ya? Jadi ada zikir-zikir khusus yang tidak bisa ya. Bukan juga talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lah kalau waktu belajar boleh, tapi diam-diam di jalan-jalan langsung labbaik Allahumma labbaik. Misalnya, wah bisa dipegang orang kampung gitu ya. Loh kok bisa? Ini jangan-jangan obatnya lupa ini ya. Obatnya lupa gak diminum, akhirnya talbiyah ya. Karena apa? Talbiyah itu diperuntukkan bagi orang yang akan melaksanakan umroh ya, atau di sana ada yang namanya tawaf ya, waktu haji juga, atau gampangnya ini amalia umroh dan haji kan gitu. Bukan kita di jalan-jalan langsung talbiyah. Saya pernah mendengarkan ini anak kecil-kecil itu di lapangan belajar. Loh, kalau belajar tidak apa-apa, anak kecil-kecil menghafalkan, kita pun perlu menghafalkan. Tapi kalau praktek ya jangan. Misalnya kita ada kumpulan, umumnya orang mengatakan, ayo kita berangkat untuk bersih-bersih di masjid. Takbir, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Jangan ayo bersih-bersih ke masjid. Labbaik Allahumma labbaik. Ini salah obat mungkin ya. Naudzubillah dari gini karena tidak tahu waktunya. Itu ada zikir-zikir yang memang diperuntukkan di waktu tertentu atau tempat tertentu. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Namun untuk kalimat-kalimat thayyibah yang termasuk dalam kategori zikir kepada Allah maupun salawat kepada Rasulullah SAW, maka kapanpun boleh dibaca tanpa ada batas. Bahkan dalam keadaan sholat ada pula zikir-zikir tambahan yang pernah dilantunkan oleh Rasulullah SAW selain dari doa sholat yang sudah baku. Ya, bahkan di dalam sholat itu ada zikir-zikir tambahan. Ya, doa itu ya zikir itu ya doa. Ya sama. Cuma kalau doa itu lebih banyak dengan permintaan kepada Allah. Kalau istilah zikir itu mengingat Allah. Tapi ada doa-doa tertentu yang dibacakan lebih dari bacaan sholat itu. Misalnya kita sudah tahiyat itu ya, fil alamina innaka hamidum majid kan gitu ya, masih tahiyat akhir belum salam. Terus kita tambahin zikir-zikir tertentu boleh enggak? Misalnya istighfar. Misalnya Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya misalnya. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kamu tanya kenapa kamu kok tambahin Rabbi firli wali walidayya? Iya karena aku ini banyak dosa dan aku ingin memohonkan ampun untuk kedua orang tuaku. Boleh enggak? Boleh. Ya, walaupun itu tidak tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis, ya tapi kita menambah kalau itu berupa doa dan waktunya ngerti. Maka hukumnya boleh. Ada juga larangan-larangan dalam doa, misalnya begini, ada orang berdoa kepingin dapat lotre atau ini apa lotre itu apa istilahnya judi misalnya ya. Dulu ada apa istilahnya lotre togel ya, ada togel misalnya ya Allah berilah aku nomor togel yang manjur. Nah, tidak boleh. Jelas ini melecehkan Islam, tapi semua doa-doa kalimat thayyibah, namanya kalimat thayyibah yang baik, maka boleh di mana saja dilantunkan, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Lanjut. Sayyidina Abu Sa'id menyatakan, apabila berdiri untuk sholat pada malam hari, Rasulullah SAW bertakbir, lalu mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah dengan memuji kepadamu, maha suci asmamu, maha tinggi keagunganmu dan tiada Tuhan selain engkau. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar kabira, yaitu doa iftitah. Ya, jadi Rasulullah pun kadang-kadang kalau sholat malam itu menambahi doa yang gitu ya, doa yang tidak seperti dibaca biasanya rutinannya itu ya. Kalau yang biasa rutinannya kita pahami ya sudah habis awal takbiratul ihram, Allahu akbar, terus kabiro, alhamdulillah katsiro, ya takbiratul ihram itu sudah maklum ya.
Tapi kadang-kadang ditambah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu itu mendengarkan Rasulullah membaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, itu tambahan. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena ini namanya kalimat thayyibah. Jelas ya? Ditambahkan di dalam sholat. Ini di dalam doa sebelum iftitah. Boleh. Jelas ya? Itulah. Karena itu kita kalau dalam beragama ini jangan kaku-kaku lah gitu. Kadang-kadang orang mengucapkan sedikit, wah ini gak ada contohnya dari Nabi, ini bid'ah, dolal, itu sesat gitu ya. Janganlah. Itu bukan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dan ada beberapa yang diberi kelonggaran, boleh ya. Termasuk doa di waktu sujud ditambahi sendiri. Misalnya kita kepingin dapat rezeki, memang menginginkan punya mobil yang mobilnya itu mau dipakai ngaji. Ya, maka berdoa ya gak usah nyebut mobil dalam sholat. Misalnya Allah marzukni rizqan halalan thayyiban katsira misalnya. Tidak apa-apa. Walaupun dalam sholat, dalam sujud tidak apa-apa. Tapi tujuannya mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak. Dalam hati, nanti kalau dapat aku belikan mobil, yang mobilnya itu aku pergunakan untuk hadir di masjid-masjid taklim. Boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Jelas? Lanjut Ustaz. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa nafsi, Wa nafsihi. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, yakni dari godaan, rayuan dan cumbuannya. Hadis riwayat Ashabus Sunnah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah juga doa-doa yang tidak biasa dibaca oleh beliau, yang dicontohkan untuk para umat ya, untuk umat umat Islam yang sudah menjadi kebiasaan doa iftitah gitu ya. Tapi ditambahi kadang-kadang, yaitu beliau mengucapkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzih wa nafthihi wa nafthi. Ya, tambahan itu. Boleh atau tidak? Boleh, karena Rasulullah mencontohkan sesuatu yang dalam kutip tidak menjadi kebiasaan beliau. Ini hanya kadang-kadang saja. Maka juga bisa dijadikan istimbat atau kias, menyamakan, yaitu kita boleh menambah doa kita sendiri. Misalnya saja Allah marzukni amwalan katsiran gitu ya. Atau misalnya ini ada ustaz-ustaz yang masih istilahnya jomblo-jomblo ini ya. Ada Ustaz Burhan, ada Ustaz Mukmin, Ustaz yang lain-lain, atau yang kecil-kecil ini juga tidak apa-apa berdoa kepada Allah. Misalnya Allah marzukni ya Allah, misalnya zaujatan jamilatan gitu ya. Apalagi tawilan gitu. Begitu Ustaz ya. Baido gitu ya. Artinya gimana? Ya Allah, berilah kami ini istri atau calon atau istri lah. Istri yang cantik, tinggi, lagi tadi? Putih, kan gitu ya. Kaya gitu ya. Kan gitu Ustaz. Mau Ustaz? Kalau ada saya minta sendiri Ustaz, gitu ya. Tapi doa semacam itu boleh atau tidak boleh? Asalkan benar-benar dia tidak main-main, boleh. Beda kalau bergurau, tidak boleh membatalkan sholat. Tapi betul-betul, ya waktu sujud, waktu gini, kan ada waktunya orang itu memerlukan istri kan, ya boleh. Jelas, tidak membatalkan sholat. Ada caranya agar tidak membatalkan sholat. Itu ada caranya, doa-doa. Yaitu pakai misalnya dhomirnya dhamir ghaib kan gitu kan. Tapi kalau dhomirnya pakai mukhatab, ya dah, itu bisa membatalkan sholat. Dengan demikian ini ada pembahasannya dalam hukum fikih. Jelas ya? Artinya menambah doa sendiri dalam sholat itu boleh. Intinya begitu. Dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh para ulama. Jelas? Lanjut Ustaz. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sering memperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdiam sejenak antara takbiratul ihram dengan bacaan Fatihah. Lalu ia bertanya, "Demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, apakah yang engkau ucapkan sewaktu berdiam di antara takbir dan membaca?" Dan bacaan bukan membaca. Bacaan itu maksudnya
Bacaan bukan takbiratul ihram. Ya dah. Allahu Akbar, terus Rasulullah diam sejenak. Ya, termasuk juga dengan Fatihah, surat Al-Fatihah itu takbiratul ihram. Atau iftitah. Itu kadang-kadang beliau diam sejenak. Apa yang dibaca coba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aku mengucapkan Allahumma ba'idna baini wa ba'id baini, bukan ba'idna. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaddath thawbu kama yunaqqa thawbu al-abyadu minad danas. Ini tulisannya pakai bahasa Indonesia ya. Sulit ya? Ini aja Ustaz, ini dibaca Ustaz, ini saya tulis bahasa Arabnya Ustaz. Lebih enak Ustaz. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma awsilni khataayaya bithalji wal ma'i wal bard. Bil ma'il bard. Yang terakhir bithalji wal ma'i wal bard. Bukan wal bard, bil ma'il bard. Bil ma'il bard. Ya, bithalji wal ma'il bard kan gitu. Mana? Saya terangkan. Mana? Oh, baik. Ini wawunya salah nulisnya ya. Bil ma'il bard itu maksudnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Tadi kan ditanya, kan gitu kan? Ditanya, Rasulullah, apa yang kau baca tatkala kau berhenti sejenak itu? Maka beliau menjawab, ya, aku baca doa. Apa itu? Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku, ya, baini wa baina khotoyaya, dengan kemaksiatanku. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat, antara matahari terbit dari timur dan barat. Itu kalau bisa engkau ya Allah jauhkan aku dengan maksiat, begitu maksudnya. Ya, Allah manakini min khotoyaya, ya Allah bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa thawbul abyad minad danas, seperti pembersihan gitu ya, baju yang putih dari kotoran. Wah, ini pakai deterjen gitu maksudnya ya, deterjen yang bagus, akhirnya bajunya putih lagi, gitu maksudnya ya. Kemudian Allah maksilni khotoyaya, ya Allah mandikan aku, maksudnya dosa-dosaku ini apa? Bithalji, dengan air yang dingin, salju maksudnya, air dingin. Wal ma'il bard, dan air yang dingin. Jadi dengan salju dan air yang dingin. Nah, ini bahasa-bahasa Arab, artinya bahasa sindiran bahwasanya orang mencuci saat tersebut memang perlu dengan air. Tapi dari bahasa doa dikatakan bithalji wal ma'il bard, ya, dengan salju ya, atau es, dengan juga air yang dingin. Begitu itu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Agar aku ini lepas dari dosa-dosa dan Engkau ampuni, karena antara aku dengan dosa itu jaraknya antara timur dan barat. Kurang lebih begitu ya. Silakan Ustaz lanjut bawahnya. Di kalangan para sahabat pun banyak yang bereaksi sendiri dalam berkreasi. Di kalangan para sahabat pun banyak yang berkreasi sendiri dalam melantunkan dzikir kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa suatu saat ia dan para sahabat yang lain sedang salat bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang laki-laki di antara kaum yang bermukim mengucapkan, bermakmum. Pelan-pelan aja Ustaz, baru sembuh ini Ustaz ya. Lanjut. Tiba-tiba seorang laki-laki di antara kaum yang bermakmum mengucapkan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allah maha besar dengan sebesar-besarnya,
Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, serta maha suci Allah kepada waktu dan pada waktu pagi, serta maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. terus Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang telah mengucapkan kalimat demikian dan demikian? Aku ya Rasulullah, ucap laki-laki itu. Aku merasa kagum dengan kalimat tersebut karena pintu-pintu langit dibuka karenanya. Komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. lanjut. Lalu Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat tersebut sejak aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ya, jadi para sahabat itu berkreasi dalam doa, bahkan di dalam sholat. Ya, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu doa sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kira-kira bid'ah ada? Ya enggak. Walaupun misalnya ada kelompok seperti kelompok Wahabi atau Salafi mengatakan apapun yang namanya ibadah itu harus ada contoh dari Nabi. Kalau Nabi tidak pernah mencontohkan maka itu bid'ah, dhalalah, sesat. Kenyataannya sahabat tidak begitu. Para sahabat berkreasi. Ini kan baru satu yang saya terangkan, bahwa kalimat Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila bukan ajaran Nabi asalnya, tapi kreasi dari seorang sahabat di saat sholat. Ya, berarti apa? Sholat itu dengan ucapan-ucapan doa yang oleh sahabat dilantunkan ternyata diterima oleh Nabi, tidak dimarahin. Nabi tidak mengatakan, sahabatku, aku belum mengajarkan gitu, bid'ah kamu, masuk neraka kamu. Gak begitu Nabi. Mendengar bacaan bagus, justru Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi bahwa pintu langit terbuka. Karena pintu langit terbuka atas doa sahabat yang bukan Nabi. Kan sahabat bukan Nabi kan? Ya. Dan tidak ada keterangan apapun bahwa sahabat itu mendapatkan wahyu dari Allah, ya tidak. Karena sahabat, orang biasa sahabat yang kedudukan sahabat. Tapi di dalam Islam, seorang sahabat itu sama dengan umat Islam lainnya. Bukan musyarek, bukan orang yang diperkenankan membuat syariat, tidak. Tapi doa-doa mereka itu tidak ditolak di dalam syariat. Artinya apa? Artinya sesuatu yang dikreasikan dengan doa-doa yang bagus itu boleh di dalam berzikir, ya, bahkan di dalam sholat, asalkan ini sesuatu yang memang layak, bagus, ditambahkan di dalam doa sholat maka diterima. Bahkan sekarang menjadi satu ajaran, ya. Kalau kita doa iftitah kan ada kan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Kan begitu kan ya? Subhanallah, ini kreasi sahabat. Jelas ya? Jadi Nabi Muhammad itu tidak kaku, langsung tolak, jangan, bukan dariku, tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Qur'annya, sudah kamu bid'ah dhalalah. Tidak begitu Islam. Jelas ya? Nah, karena ada orang yang salah di dalam berpersepsi, katanya semua amal ibadah yang tidak ada contoh langsung dari Nabi maka yang namanya bid'ah dhalalah dan wajib ditolak karena itu akan masuk neraka. Tidak begitu. Ya tidak begitu cara beragama, dah seperti itu. Jelas ya? Berarti apa? Sumber hukum itu dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dan juga ada ijtihad para ulama. Kalau di sini ijtihad sahabat. Nah, sahabat dengan para ulama kedudukannya sama di dalam bab masalah hukum. Memang sahabat dan ulama ini diberi keistimewaan oleh Allah untuk memikirkan, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Kalau dalam para a'immah di dalam fikih ada namanya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, ada Imam Malik bin Anas yaitu Imam Maliki, ada Imam Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yaitu Imam Hambal. Itu berijtihad, dan ijtihadnya ini berdasarkan dengan keterangan-keterangan Al-Quran, walaupun bukan tekstual tapi kontekstual, tapi tetap ada aturan-aturan main yang sudah disepakati, maka boleh kita beramal menggunakan ijtihad para ulama. Jelas ya? Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan
dari keterangan-keterangan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga contoh yang baik dari para sahabat, yaitu mereka berkreasi tapi dengan kreasi yang baik di dalam melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, ucapan zikir-zikir yang baik, ya enggak? Gimana kita akan bersolawat? Boleh enggak ngarang sendiri? Boleh, asalkan memang ahlinya bagus, tidak salah, ya enggak? Itu boleh, kita ngarang solawat itu boleh, karena solawat termasuk zikir, solawat termasuk doa. Boleh atau tidak boleh? Boleh kalau memang ada orang yang mampu di bidang tersebut. Jelas ya? Atau kalau gampangannya gini ya, kita boleh tidak mengatakan Allahumma ya Allah fulus, Allahumma ya Allah fulus, kan tidak ada hadisnya, boleh tidak? Kalau niatnya baik, bukan untuk main-main, ya boleh. Ya, misalnya ada pembangunan masjid, kita mengatakan ya Allah, gak bisa doa ini, gak bisa doa bahasa Arab, mestinya ada fulus itu uang, tapi artinya mengatakan Allahumma rzuqni fulus, Allahumma rzuqni fulus, Allahumma rzuqni fulus misalnya. Ya Allah, beri aku rezeki uang. Tapi tujuannya kalau aku dapat uang, aku akan menyelesaikan masjid itu. Maka alangkah baiknya niat orang tersebut. Jelas ya? Tapi sekali lagi, ayo berdoa dengan kalimat-kalimat yang sudah ada di dalam Al-Quran, itu the best. Ya. Atau contoh dalam hadis Nabi SAW seperti tadi, ini the best, kan gitu. Atau doa-doa yang sudah diajarkan oleh para ulama, ini juga the best. Kita tirukan. Nah, kalau kita ingin untuk melantunkan satu doa, ayo tapi dengan cara yang benar dan yang baik serta sopan santun dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas? Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.